Wow, selamat malam. Jumpa lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini, tanggal 2 Januari 2021. Wow, saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kembali lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih mau jadi berkat, dan masih ada di tahun 2021. Wow, selamat malam Ibu Yeni yang ada di Cibarusah. Malam hari ini kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan, berkat doa saudara, Bapak Ibu, teman-teman, sehingga kembali di tahun 2021 kembali program ini untuk dapat bisa menjadi berkat bagi siapapun. Ada banyak keterbatasan saya secara pribadi maupun alat-alat, tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terbatas, untuk memberkati saya dan saudara. Ya, sambil menunggu narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Vekita Tulus, sekali lagi saya sekali lagi saya masih tes lagi. Ya, selamat malam bagi teman-teman yang ada dimanapun berada saat ini. Terima kasih buat Tante Yeni yang terus, wow, ada teman saya Haryanto. Apa kabar bro? Tuhan berkati, thank you. Ini sahabat yang luar biasa yang ada di Manado. Wow, Ricky, thank you. Tuhan berkati. Selamat tahun baru ya. Sekali lagi masih di tahun yang baru. Tadi angka ini hari ini 2021. Wow, saya menyapa dulu di tahun yang baru ini buat teman-teman yang sekali lagi ada banyak keterbatasan saya dengan alat, tapi saya percaya Tuhan kita. Salam hormat untuk pembicara malam hari ini, Kak Veki, Daniel, Yernia, Tulus. Ya, kita masih menunggu Bapak Pendeta Dr. Vekita Tulus. Malam hari ini saya menyapa teman-teman dimanapun berada. Terima kasih buat dukungan saudara. Sekali lagi minta maaf kalau ada kesalahan di tahun 2020. Ya, saya secara pribadi ya. Tapi mari di tahun yang baru kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Satu kepastian bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan kita. Haleluya. Walaupun dengan keadaan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tetap enjoy, kita tetap bersuka cita, karena kita bersyukur bahwa pengenapan firman Allah sedang terjadi. Wow, sebab itu saya berkata malam hari ini, teruslah dukung program ini dengan ada banyak keterbatasan. Biarlah lewat program ini dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan teman-teman dimanapun berada, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita. Ya, apa kabar Ricky Wes? Selamat tahun baru hambanya. Sama-sama bro, Tuhan berkati. Di tahun yang baru Ricky ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, sekali lagi kita masih menunggu Bapak Pendeta Dr. Vekita Tulus yang akan menjadi narasumber kita di malam hari ini. Wow, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, buat sahabat yang terus malam hari ini. Wow, ada istrinya Pastor Glenn Lengkong, Ibu Lengkong. Ya, apa kabar semuanya?
di tahun yang baru ini, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan berkat, bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Ya, apa kabar? Yesus luar biasa. Dia sungguh ajaib dalam hidup kita, memelihara kita terus sampai malam hari ini di tahun 2021. Tak kerasa kita ada di tahun 2021. Ya, di hari yang kedua. Apa kabar Ricky? Di mana Ricky berada? Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, ya. Saya masih menunggu narasumber kita malam hari ini. Kafe Kita Tulus, ya. Lagi kemana ini? Kafe Ki? Nah, haleluya. Tapi kita mau terus percaya bahwa program ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak keterbatasan, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas. Masih menunggu narasumber kita. Menyapa teman-teman, selamat tahun baru bagi kita semua dimanapun berada. Di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan kepastian, bersama Dia Allah Immanuel, Allah menyertai saya dan saudara. Saya percaya bahwa hari-hari ini memang kita ada di ujung akhir zaman, tapi kita tetap bersukacita dan kita tetap yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Menyapa teman-teman semua yang menonton program ini, ya, yang terus mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Ya, haleluya. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ada Om Pengce Lugar, halo, oh bukan, Yeti Lugar, kalau tidak salah anaknya Om Pen Lugar, ya. Sekali lagi minta maaf kalau salah. Iya. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Oke, sama-sama, thank you. Selamat tahun baru semua yang menonton. Wah, apa kabar semuanya? Orang ada baik-baik semua. Tetap kuat. Ada lagu Tetaplah Kuat. Walaupun badai. Jemaat GPDI El Zadai, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih menunggu narasumber kita malam hari ini. Saya harus kontak kembali narasumber kita malam hari ini, ya. Ya, kayaknya masih ada acara atau gimana, ya. Tapi kita tetap enjoy. Kita tetap menunggu narasumber kita malam hari ini. Iya. Oke. Saya masih menunggu. Mengundang Bapak Pendeta Dr. V. Kita Tulus untuk bisa gabung malam hari ini. Ya. Ya, masih menunggu Bapak Pendeta Dr. V. Kita Tulus. Ya. Ya. Saya percaya bahwa malam hari ini saudara ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Sambil menunggu narasumber kita, saya masih percaya bahwa saudara ada sehat-sehat semua. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah senantiasa
di dalam Tuhan. Ya, kita masih menunggu narasumber kita. Haleluya, dari keluarga Bapak Pendeta Silas Sitorus, Ibu Yeni Tumbel, For Hots, dan Perniza Zuga Mutuhan. Ya, kita masih menunggu narasumber kita. Sebelum narasumber kita masuk, saya harus menyapa teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, ya kan? Tetap setia di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, maju terus di dalam Tuhan. Karena ketika kita terus maju dalam Tuhan, kita akan kuat, kita akan mampu. Walaupun ada banyak air mata yang kita lewati, tapi bersama Yesus kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Ya, masih menyapa teman-teman maupun sahabat dimanapun berada di malam hari ini yang sudah join, yang terus mendukung program ini. Ya, sekali lagi malam hari ini kita lagi menunggu narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rekita Tulus. Dan besok malam kita punya narasumber Bapak Pendeta Medi Sairang dari Jawa Barat juga. Dan hari selanjutnya Ibu Helen Yun. Ya, apa kabar? Tuhan berkati semua, siapapun saudara malam hari ini. Kalau saya tidak bisa ungkapkan nama saudara karena ada yang tidak bisa terbaca, tapi nama saudara terus tercatat dalam buku kehidupan. Wow, pasti si Jerry Zitorus. Apa kabar Jer? Sehat selalu, ada dalam berkat Tuhan. Ya. Yo, staf yang luar. Weh, ada Bapak Raffles Galat. Galang Garuda. Ini om saya. Wow. Dipakai Tuhan selalu dalam pelayanan. Amin. Terima kasih buat doa yang dinaikkan. Saya percaya semua doa-doa malam hari ini teman-teman. Sekali lagi minta maaf, tapi kita tetap sukacita ya, karena kita percaya kita melayani Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memelihara kita. Wow, ada orang bilang badan saya semakin hari semakin kurus. Biasa ya, karena hari-hari ini katanya mesti makan banyak supaya imun kuat. Dan iman kita harus kuat ketika kita tetap makan firman Allah. Haleluya. Roh kita harus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selama Tuhan masih izinkan kita bernafas dan ada dalam hidup kita, semua untuk Tuhan. Wow, ada Pastor Edi Lumintang yang ada di Medan, Horas. Halo, apa kabar kawan? Ini salah satu narasumber di tahun 2020 dan saya berharap tetap mendukung di tahun 2021. Wow, apa kabar teman-teman? Sambil menunggu Bapak Pendeta Dr. Rekita Tulus yang belum masuk, kita menyapa teman-teman. Pak Hendra, halo ya, halo Pastor, haleluya. Terima kasih. Selamat tahun baru buat kita semua di tahun yang baru. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Nah, mari kita melangkah di tahun 2021 dengan satu kepastian, kita terus bekerja di ladang Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang seindah selain kita melayani akan pekerjaan Tuhan. Wow, saya masih menunggu Bapak Pendeta Dr. Rekita Tulus malam hari ini. Ya, tadi dari kemarin sudah dihubungi, brosur sudah ada, tapi saya nggak tahu ada kegiatan lagi. Tapi saya harus menyapa saudara ya. Ya, harus menyapa saudara. Tetap berdoa buat kita semua. Walaupun kadang hari-hari ini yang tidak menentu ya. Tapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Yuk, thank you teman-teman, thank you sahabat, thank you keluarga yang luar biasa yang terus mendukung program Suka-Sukamu Tuhan ya. Dengan keterbatasan yang ada, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, doakan kami untuk secepatnya Suka-Sukamu Tuhan memiliki yayasan yang ada berapa visi yang harus kami kerjakan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan semua, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Selama hamba masih bernafas, hamba ingin menjadi pekerjanya Tuhan. Tidak ada yang lebih dari antara saya dan saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Mari maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pak Henti Aseng, thank you, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang masih menonton ya, sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Vegita Tulus. Ya, saya masih menunggu beliau ya. Tapi saya harus menyapa saudara-saudara yang luar biasa, yang baik-baik semua. Iya, iya. Saya percaya malam hari ini orang semua ada sehat-sehat, semua ada baik-baik, semua baik-baik. Oh, haleluya. Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus aja. Ya, kita masih menunggu Bapak Pendeta Dr. Vegita Tulus. Saya masih menghubungi beliau. Ya, tadi sudah oke ya. Tapi sepertinya ada acara ya. Saya coba kita sekali lagi menghubungi beliau ya, lewat telepon biasa. Halo ya. Semua teman-teman, terima kasih buat dukungan. Sekali lagi, selamat tahun baru. Di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan sukacita. Walaupun ada banyak orang berkata hari-hari ini akan timbul virus yang baru, tapi kita tetap bersukacita. Berita firman Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu, sekali lagi saya masih menunggu. Halo Pak Silas Sitorus, apa kabar? Horas. Haleluya. Teman-teman, terima kasih buat dukungan saudara dengan program Suka-Sukamu Tuhan. Ya, malam hari ini kita masih menunggu Bapak Pendeta Dr. Vegita Tulus. Saya masih akan kontak Bapak Pendeta Vegita Tulus ya. Haleluya ya. Kita berharap bisa masuk malam hari ini ya. Ya, Bapak Ibu, saya ya, kita masih saya lagi menghubungi Bapak Pendeta Dr. Vegita Tulus ya malam hari ini. Tapi saudara, terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung program ini untuk dapat menjadi berkat ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Orang ketawa sedikit. Perginya ketawa sedikit. Wah, tepuk tangan ya. Wow. Ya, saya hanya mengajak halo untuk khususnya yang teman-teman anak-anak muda yang ada di Kota Languan. Ya, kemarin saya melihat di Facebook ada hal yang ya merasa gimana dengan ada perkelahian antara satu dengan yang lain sehingga ada yang korban. Sehingga saya berdoa biarlah kali ini yang terakhir terjadi perkelahian antara satu dengan yang lain di Kota Languan. Karena saya katakan bahwa setiap kami saya
menyampaikan firman Allah di grup Languan Cagampang. Saya berharap mari teman-teman yang ada maupun rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada maupun sahabat keluarga, kita berdoa bagi Kota Languan. Kalau di awal tahun 2021 ada hal yang seperti ini yang buat kita menangis ketika saya melihat peristiwa terjadi, karena yang meninggal adalah adik kelas saya punya anak mantu. Tapi saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan tolong Pak Hendra Siombing, oi abangku, apa kabar? Ya, yang ada Tuhan berkati ya. Kita berdoa bagi Kota Languan ya. Yang terjadi kemarin malam ya, di awal tahun 2021 ada satu korban yang harus tewas. Tapi saya percaya berdoa kali ini yang terakhir untuk Kota Languan, karena Kota Languan adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Kota Languan adalah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lahir dari Kota Languan. Wow, Pak Refli Mawikere, selamat tahun baru. Dan saya berharap ya, tadi malam ketika lihat posting menangis ya, sedih apa yang terjadi tadi malam ya di Languan. Tapi saya berharap hal ini terakhir terjadi di Kota Languan. Kita berdoa supaya Languan terus dijaga. Mari orang baku baik. Teman-teman, adik-adik, stop jutu baku bagate ya. Ya. Itu seringkali membuat kita hancur. Akhirnya akibat yang kita lihat tadi malam, satu orang ya tewas ya. Tapi saya mengajak sambil menunggu narasumber kita, saya percaya di sini ada banyak orang-orang Languan pun menonton. Saya sedih melihat sebagai seorang hamba Tuhan ya, sedih melihat tadi malam satu yang tewas dalam perkelahian ya, antar satu kampung dengan kampung yang lain. Ya, saya berharap bahwa ini kali yang terakhir kita berdoa bagi anak-anak muda Kota Languan. Anak muda Kota Languan adalah anak muda yang siap dipakai Tuhan. Orang Languan adalah orang yang ingin menjadi berkat. Saya katakan, kita lihat orang Languan sampai ada di Amerika, ada dimanapun. Saya berharap adik-adik maupun anak-anak di bawah saya ya jauh, karena ada teman-teman saya yang anaknya sudah married juga, sudah punya cucu. Kalau saya belum ya. Saya mengajak bahwa situasi hari-hari ini ya, saya melihat, coba kita melihat bahwa keadaan kita bukan biasa-biasa hari-hari ini. Kita ada di ujung akhir zaman. Mari anak-anak muda yang ada, untuk kita benar-benar hidupmu harus berarti. Hidupmu harus jadi berkat. Hidupmu harus memuliakan Tuhan. Banget ya. Tapi sudah terjadi. Dan saya mengajak teman-teman anak-anak muda, rekan-rekan hamba Tuhan, orang tua yang ada ya, mari kita beri dukungan kepada mereka, memberikan motivasi bahwa hidup mereka itu sangat berarti, bahwa hidup mereka itu ada banyak orang yang sedang membutuhkan. Karena saya menyadari ketika saya dalam pergaulan juga di Kota Languan ya, ada banyak hal yang saya kerjakan yang dulu sebelum saya kenal Tuhan, sebelum Tuhan panggil saya, hidup yang tidak karuan kata orang ya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan memanggil, dan saya mengajak saudara, tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Semua bisa ketika engkau membuka hati untuk Tuhan. Ya, Nadidi Indri, amin. Enos, kenapa teman satu angkatan di Cianjur? Ya,
maupun bukan hanya di Lamongan saja, di daerah-daerah di Manado, di daerah lain maupun di mana saya mengajak anak-anak muda yang ada, generasi muda yang ada, untuk benar-benar generasi muda yang ada untuk benar-benar melihat ke depan. Jangan engkau terbawa dengan pengaruh yang sedang terjadi hari-hari ini, ya, pengaruh yang buruk yang akibatnya merugikan hidupmu, keadaanmu, masa depanmu. Kalau saya tidak salah, sekali lagi, yang meninggal tadi malam adalah seorang yang baru sebulan menikah. Akhirnya akibatnya dia meninggalkan istri. Pengaruh buruk akhirnya mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Tapi mari malam hari ini saya mengajak teman-teman, kita berdoa di mana kita berada. Kita mengajak generasi yang ada, anak-anak muda yang ada, untuk mereka bahwa hidup mereka itu untuk bisa berbuat sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya iblis sedang bekerja, iblis sedang bekerja dengan luar biasa, menghancurkan generasi. Sekali lagi, tadi malam yang meninggal bukan juga baru menikah. Wow, apa yang terjadi, saudara? Sebenarnya di awal tahun kita harus bersukacita. Kita bersyukur kita ada di tahun 2021. Ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, teman-teman, ya, yang Tuhan sudah panggil mengakhiri pertandingan, atau ada keluarga kita yang tidak bisa ada di tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan melihat satu kebenaran firman Allah sambil, kalau Bapak Pendeta, sekali lagi Bapak Pendeta Veki Tertulus sepertinya masih ada kegiatan. Kita lihat di dalam Filipi. Dalam Filipi 3 suratan Paulus kepada Filipi yang harus ada dalam hidup kita. Yang ku kehendaki ialah, ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal dia. Hari-hari ini kita harus terus mengenal akan siapa juru selamat kita, siapa Tuhan. Kalau kita mengenal akan Tuhan, kita tidak akan takut dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Sekali lagi, saya tidak membeda-bedakan siapapun. Ada orang berkata iman dan hikmat itu harus kamu pakai hikmat. Beda. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini benar-benar sedang digenapi firman Allah. Mau apapun saya katakan, kehidupan seseorang, hikmat, iman, dan kehendak Tuhan. Kita mau jaga pakai hikmat apapun, kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan panggil kita, siapa yang bisa menahan? Tadi malam saya katakan, aduh, ketika saya lihat status, akhirnya mengakhiri pertandingan. Tetapi saya mengajak saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, hamba-hamba Tuhan dimanapun, saya bukan sedang mengajar bagi saudara, tapi mari situasi hari-hari ini kita lewat medsos yang ada, kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong. Saya katakan, gunakan medsos hari-hari ini untuk kita saling berbagi kebenaran firman Allah. Bukan waktunya kita saling menyerang satu dengan yang lain, merasa wah saya paling hebat, saya paling luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa situasi hari-hari ini mengajak kita
untuk kita bisa kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Karena saya pegang firman Allah Kolose 3 ayat 23, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Apapun hari-hari ini kita sedang mengerjakan untuk Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat, yang kukehendaki mengenal Dia. Harus tahu siapa Tuhan kita. Ketika COVID-19 melanda kurang lebih 200 lebih negara, hampir setiap negara. Kalau saya tidak salah minta maaf, Amerika itu kurang lebih yang kena 2 juta atau berapa, 2 juta atau 20 juta, sekali lagi minta maaf. Dia mengalami kondisi. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tidak akan takut apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena saya katakan, apa yang pernah disampaikan hamba-hamba Tuhan, tanpa memandang gereja mana, tanpa memandang golongan mana, sudah menyampaikan bahwa ada masa yang sukar, ada masanya akan ada penyakit sampar yang akan terjadi. Kalau kita mengenal akan Tuhan, kita tidak akan takut dengan situasi hari-hari ini. Kita tidak akan terbawa dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita sangat bersyukur. Walaupun setiap kali saya katakan, ada orang berkata ini COVID buatan dari negara ini buatan manusia. Segala sesuatu, semua seizin Tuhan. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Apakah tanpa seizin Tuhan? Semua ada dalam seizin Tuhan. Yang kita hari ini harus tahu siapa Tuhan. Kita harus semakin tahu siapa Raja kita, sehingga kita akan mengenal Dia, kuasanya, kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, beberapa hari lalu saya ada di kota Manado. Ketika saya harus tidak ada rasa takut, sekali lagi tidak ada rasa takut, tapi karena memang saya batuk, ya, ketika ada di kota Lamongan, saya rapid, ternyata saya reaktif. Akhirnya saya rapid lagi, reaktif, sehingga saya swab, tapi saya enjoy aja. Swab pertama negatif, tapi karena kondisi waktu yang cukup lama, ya, akhirnya swab, saya harus, karena di sana harus 2 kali swab, saya swab lagi, saya enjoy aja, sehingga saya harus rapid gen supaya mempercepat karena hasilnya lama. Akhirnya saya swab gen, karena swab gen pertama negatif, tapi karena ada pelayanan, karena rapid gen itu cuma 3 hari, akhirnya saya harus rapid gen lagi, sehingga dinyatakan negatif. Saya sudah sampai di Jakarta, ada saudara saya telepon, Aldi, sudah di mana kan? Sudah di Jakarta. Kenapa hasil ternyata negatif. Buat saya, ya, yang penting SOP-nya yang benar. Saudara pakai masker, jaga jarak. Tapi bukan itu yang menjadi saudara takut. Bukan itu menjadi saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga saudara tidak bisa berkarya untuk Tuhan. Situasi hari-hari ini, waktu yang mulai dipersingkat. Hari-hari ini kita percaya waktu akan sedang dipersingkat. Yang menjadi pertanyaan, firman Allah berkata, hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Artinya melihat kondisi situasi hari-hari ini, waktu hari-hari ini sedang dipersingkat. Ketika kita mengenal kuasa Tuhan,
Kita percaya bahwa apa yang disampaikan para pionir, hamba-hamba Tuhan yang dulu, tempo dulu, benar-benar terjadi hari-hari ini. Dan firman Allah, ya dan amin. Sehingga kita melihat di ayat ini, yang kukendaki Paulus. Siapa tidak kenal dengan Paulus? Hidupnya adalah hidup tidak karuan. Dia adalah otak pembunuh seorang Stefanus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan, dia harus lewati, alami buta matanya selama 3 hari. Tapi ketika dia melihat di ayat ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang ku kehendaki mengenal dia. Artinya hari-hari ini kita harus mengenal. Lewat kondisi situasi yang terjadi, kita harus percaya bahwa benar firman Allah itu ya dan amin. Kita tidak akan takut, ya. Sehingga kita sekarang, apa aja saudara, semua kita semprot, tidak salah. Tapi saya mau tanya, kadang-kadang kita di meja makan semprot, tidak salah. Apakah saudara semprot ketika saudara makan di restoran? Piring yang saudara makan, sendok saudara semprot, tak mungkin. Tapi kita mengenal bahwa Dia Allah Immanuel yang sudah memelihara kita di tahun 2020. Dia Allah yang sama yang akan menolong kita di tahun 2021, yang masih penuh dengan tanda tanya. Ya. Sebab itu Paulus berkata, aku mengenal Dia dalam kuasanya. Ada banyak kuasa Tuhan sedang didemonstrasikan. Kuasa Allah sedang didemonstrasikan, bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini tidak ada apa-apa. Yang ada adalah kuasa Tuhan. Tidak ada yang hebat dari antara saya dan saudara. Ketika COVID terjadi, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa lagi, ada orang berkata untuk, ya, mau penginjilan kemana daerah, ya, bikin ibadah kesembuhan, tidak bisa. Artinya saya harus menyadari bahwa kita, kalau Tuhan bisa beri karunia, Tuhan bisa beri itu cuma-cuma. Yang punya kuasa adalah Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kuasa itu akan diberi bagi saya dan saudara. Kuasa itu harus ada hari-hari ini. Bagaimana kuasa itu harus ada? Kalau kita takut dengan keadaan, kita cemas dengan kondisi situasi hari-hari ini, kita mulai ragu. Saya katakan bahwa saya, ya, dengar kata orang tua, ya, opa oma saya, wah dulu bagaimana kuasa Tuhan, tempo dulu, bagaimana kuasa Tuhan itu. Maaf, kalau dulu katanya ada jemaat datang, Om Gembala datang berdoakan, ternyata yang didoakan bukan orang, binatang, sapi, ya kan, kuda. Tapi hamba Tuhan ini berdoa dalam namanya, mujizat terjadi. Dan saya percaya firman Allah berkata, di masa hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan 2 kali Roh-Nya. Yesus pernah berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar apa yang pernah aku lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun berada dalam program Suka-Sukamu Tuhan, saya percaya malam hari ini tidak kebetulan. Sebenarnya malam hari ini narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Vegita Tulus.
Tapi karena beliau ada kegiatan sepertinya, ya. Tapi saya percaya malam hari ini tidak ada kebetulan firman Allah ini sudah banyak kali saudara dengar. Tapi saya ingin membangkitkan saudara, membangkitkan iman sama-sama kita di tahun 2021. Hari yang kedua di tahun yang baru, yang masih penuh dengan tanda tanya. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Allah yang tidak pernah berubah, yang tahu sampai ke dalam hati kita apa yang menjadi air mata saudara, apa yang menjadi 2021 ini yang penuh dengan tidak ada kepastian buat dunia. Tapi di dalam Yesus, sekali lagi, di dalam Yesus ada kepastian. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera asal kita mengenal Dia. Kita tahu kuasa Tuhan, kita percaya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, keadaan hari-hari ini membuat saudara bukan akan undur dengan Tuhan. Semakin saudara percaya, saudara semakin setia, yakin bahwa firman Allah ya dan amin, bahwa firman Allah benar-benar sedang terjadi. Jangan sekali lagi kita undur. 2021 jangan pernah kita undur dari Tuhan. Keadaan dunia ini bukan semakin baik. Dunia hari-hari ini akan semakin membuat orang bisa depresi. Dunia hari-hari ini pun dunia yang tidak penuh dengan kepastian. Tapi saya percaya ketika kita mengenal akan kuasa Tuhan, kita yakin bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Tidak lama lagi Dia akan datang jemput saya dan saudara. Kita bukan menjadi 5 gadis yang bodoh, tapi kita adalah 5 gadis yang bijak. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Tuhan berada malam hari ini. Di ayat ini mengenal Dia kuasa kebangkitan. Kita harus ingat bahwa Yesus kita bukan Yesus yang mati saja. Dia Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus harus ada dalam hidupan saya dan saudara. Kebangkitan Yesus harus ada terus dalam kehidupan kita. Bahwa Dia sudah mati. Kalau nyawa Dia tebus bagi saya dan saudara, apalagi masalah situasi hari-hari. Kita harus percaya. Di ayat seterusnya, kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitanya. Artinya, jika kita ikut Tuhan, bukan seperti jalan tol, tidak ada masalah. Tapi kita tahu ada Yesus, ada Tuhan, ada Yesus yang tahu air matamu hari-hari ini, penderitaan, pergumulanmu, keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, teman-teman, om-om, rekan-rekan, sekali lagi tidak ada untuk saya untuk merasa diri saya paling hebat. Mari hari-hari ini saling kita membangun. Medsos membuat kita saling berbagi kebenaran firman Allah. Saling kita menceritakan bahwa Tuhan dahsyat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat ini Dia berkata, persekutuan dan penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengajak situasi yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah kita undur.
Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Karena saya katakan jangan kita seperti Naomi. Kita tinggalkan Bethlehem. Naomi dengan Elimelek, mereka tinggalkan dengan kedua anak mereka. Ketika ada masalah terjadi, ada pergumulan terjadi, ada terjadi kelaparan, mereka tinggalkan Bethlehem. Bethlehem berbicara tentang rumah roti. Mereka tinggalkan rumah Tuhan. Hari-hari ini dengan kondisi hari-hari ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Naomi dengan Elimelek, dengan ketua anak mereka ke Moab. Moab berbicara tentang dunia. Akhirnya Elimelek harus meninggal. Kedua anak mereka harus meninggal. Saya percaya kondisi 2021 bukan membuat saudara akan jauh dengan Tuhan, tapi saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi itu diakhiri program Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi minta maaf kalau saya tidak bisa menghadirkan narasumber malam hari ini, ya, karena beliau ada kegiatan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah dengan saudara. Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati saudara. Yang penting hari-hari ini kita harus mengenal Tuhan kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tapi membuat kita semakin berkata, aku mau terus dekat dengan Tuhan. Aku mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku mau menikmati berkat Tuhan. Aku mau menikmati anugerah Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, mari teman-teman, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, terima kasih buat dukungan saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Ya, doakan kami untuk beberapa ke depan bisa program ini memiliki yayasan Suka-Sukamu Tuhan. Lagi diurus rencana. Kami rindu kembali untuk punya pelayanan untuk orang-orang depresi, orang-orang mengalami, karena ya akan di daerah, karena di tempat sini tidak bisa. Tapi visi yang pernah Tuhan taruh di hati saya dengan istri, karena sempat kami melayani kurang lebih 3-4 tahun, kami melayani orang-orang yang terbuang. Jadi ada tempat yang kami sedang gumuli kalau Tuhan kendaki, ya, maupun anak-anak. Kemarin pun ada satu keluarga, saya mengalir dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, Tuhan pasti buka jalan. Waktu hari-hari ini bukan seberapa kita hebat, tapi seberapa yang kita bisa kerjakan dari hati, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang ada, tanpa memandang status siapapun orang itu, ya. Katakan dulu saya dengan istri turun ke jalan, istri pernah, ya, maaf, di tempat saya, di tempat ini mereka buang air besar harus kami angkat, ya, itulah pelayanan. Tapi saya percaya bahwa kerinduan kami biarlah menjadi kerinduan Tuhan. Dan saya percaya ada banyak orang-orang sedang membutuhkan kita. Saya mengajak saudara, dimanapun berada kita, siapapun kita, yang sudah menerima kasih Tuhan, bukan waktunya kita berkata, itu kan urusan Pak Pendeta, itu urusan dia Karu, itu urusan engkau, itu urusan si dia. Tapi hari-hari ini, situasi yang terjadi hari-hari ini, selama Tuhan izinkan kita bernapas, kita mau bergerak dengan Tuhan, kita mau lakukan apa yang Tuhan mau. Bapak itu, ya Bapak Ibu, dukunglah program kami Suka-Sukamu Tuhan. Biarlah program ini memiliki rencana untuk
buat yayasan, ya. Ya. Dan rencana untuk ada panti pun, ada beberapa panti yang ada dalam hati kami, ya. Karena sempat kami melayani orang-orang terbuang itu, ketika kami lihat di jalan, aduh Tuhan, kapan lagi? Dan biarlah roh itu tidak padam dengan kami. Kerinduan untuk melayani orang-orang yang terbuang itu bukan akan jadi padam. Rasa gimana ya Bapak Ibu, kurang lebih sudah berapa tahun kami tidak melayani karena kondisi situasi. Tapi saya mau berkata, Tuhan, selama Tuhan masih izinkan saya bernapas, saya masih ada, saya masih hidup, saya masih bergerak, saya mau kerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi di malam hari ini, terima kasih buat GPD Jemaat El Shaddai Cibarusah yang selalu mendukung. Pak Sapin 70, saya harus menyapa teman-teman, Ibu Olga Menopo, siapa lagi ya, Pak Aris, amin, Aris Biu, Tuhan berkati, thank you. Ibu Heti Tampu Bolon, ya, Tuhan berkati teman-teman yang ada, yang saya tidak bisa lihat dari sini semua, tapi saya percaya bahwa saudara, terima kasih buat dukungan doa saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Besok malam kita akan punya narasumber kita, Bapak Pendeta Medi Sayerang dari Parung Panjang Bogor. Di hari Minggu, sekali lagi, kuat dalam Tuhan, berbuatlah apa yang saudara bisa lakukan, dan semuanya untuk kemuliaan. Saya Pastor Aldi Masih akan pamit undur diri. Bersama saya Pastor Aldi Masih, masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin jadi berkat. Ketawa dong, jangan terlalu tegang. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus mendukung program ini. Malam hari ini saya bersyukur sekali lagi. Selamat tahun baru di tahun 2021 dengan melangkah dengan satu kepastian, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Haleluya, amin.